Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Nah, bertemu lagi dengan Pak Joko di sini. Hari ini kita akan belajar materi untuk pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak simak dengan baik video berikut ini. Hari ini kita akan belajar materi tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema ketiga, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah dengan membaca teks cerita, siswa dapat menemukan kata-kata sulit yang ada pada teks cerita. Kedua, dengan mengamati teks cerita, siswa dapat menemukan pokok pikiran pada teks cerita. Dan tujuan yang ketiga adalah dengan kegiatan melakukan, siswa dapat mempelajari tentang magnet dan gaya gravitasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah ilmu anak-anak sekalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kegiatan pertama yaitu ayo kita membaca teks berikut dengan judul supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimanakah perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks cerita tadi, apakah kita menemukan kata sulit dari teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini? Adakah kata sulit yang ditemukan pada bacaan tersebut? Yuk kita cari. Contohnya kata unik. Kata unik artinya adalah lain daripada yang lain atau tidak ada persamaannya. Kemudian kita temukan juga kata toleransi yang memiliki arti yaitu menghargai atau sabar membiarkan sesuatu.
Kita temukan lagi kata sulit, misalnya NKRI, yang artinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah kata-kata sulit yang dapat kita temukan pada bacaan tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari pokok pikiran dari bacaan tersebut di atas. Apakah itu pokok pikiran? Pada pembelajaran yang lalu, Bapak sudah menjelaskan. Hari ini akan kita coba buka kembali. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran paragraf pertama dari teks bacaan tadi adalah negara Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Anak-anak mencoba mencari pokok pikiran dari paragraf 1 tadi. Nah, sekarang apakah pokok pikiran paragraf kedua, anak-anak? Pokok pikiran paragraf kedua yaitu salah satu sikap yang harus dilakukan, yaitu adanya toleransi dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah. Pokok pikiran paragraf ketiga, siapakah yang sudah menemukan? Pokok pikiran paragraf ketiga adalah negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Sedangkan pokok pikiran paragraf keempat yaitu kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Itu adalah pokok-pokok pikiran yang ada pada teks bacaan yang sudah kita baca dan kita pelajari tadi. Nah, selanjutnya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Kita coba percobaan 1. Apa yang kita lakukan pada percobaan 1? Yang pertama adalah sediakan magnet batang atau magnet buah mainan. Magnet mainan itu adalah magnet yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Tetapi kalau anak-anak ingin melakukan percobaan menggunakan magnet, anak-anak bisa menggunakan magnet batang yang ada di toko. Itu akan membuat anak-anak lebih mudah dalam mengerti akan percobaan tentang magnet dan daya tarik. Kemudian yang kedua, sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun atau yang lainnya. Letakkan semua alat-alat kecil tadi di atas meja. Kemudian yang ketiga, dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Nah, dicoba satu persatu. Semua benda yang sudah disiapkan menggunakan magnet batang tadi. Selanjutnya yang keempat, catatlah hasil pengamatan anak-anak. Apa saja yang perlu dicatat? Apa yang terjadi saat magnet didekatkan ke benda-benda kecil yang kamu sediakan? Kemudian, benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Dan juga, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Anak-anak catat sebagai hasil pengamatan.
Yang kelima, ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai supaya tidak mengenai kaki. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan kembalikan jarum pentul serta peniti tadi pada tempatnya. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Itu tadi kesimpulannya dari percobaan yang pertama. Ya. Kemudian setelah kita mencoba percobaan pertama, kita coba dengan percobaan yang kedua. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah sediakan 2 buah magnet batang. Misalnya kita anggap magnet 1 dan magnet 2. Kemudian kita tandai ujung dari setiap batang magnet. Misalnya A dan B. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Kemudian anak-anak lihat apa yang terjadi. Yang keempat, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2, kemudian diamati apa yang terjadi. Kemudian yang kelima, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Dan kemudian anak lihat apa yang terjadi juga. Kemudian yang keenam, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Kemudian anak-anak lihat apa yang terjadi. Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Ini adalah tabel yang digunakan untuk percobaan kedua. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Kemudian anak-anak catat hasilnya. Apakah hasilnya? Kemudian ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Apakah yang terjadi? Kemudian ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Catat pula hasilnya yang terjadi. Kemudian ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Catat hasil pengamatan yang sudah kamu lihat. Nah, sebuah magnet mempunyai 2 ujung yang berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. 2 kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau biasa ditulis dengan huruf U, dan kutub selatan dengan simbol S. Jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, maka yang terjadi adalah kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Tetapi sebaliknya, apabila kedua buah magnet tadi didekatkan pada kutub yang berbeda, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Nah, selanjutnya ada percobaan yang ketiga yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita siapkan sebuah uang logam. Yang kedua, keluarlah dari dalam rumah menuju halaman rumah atau tempat yang agak luas. Kemudian yang ketiga, pegang uang logam yang telah kamu persiapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu tadi pada percobaan 3. Yang kelima, ulangilah
sebanyak 5 kali supaya anak-anak benar-benar mengerti apa yang terjadi ketika uang logam tadi dilempar ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang disebabkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Nah, kita bayangkan kalau seandainya tidak ada gaya gravitasi, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah semua benda yang kita lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Itulah sebabnya gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Apa saja contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi yang ada di sekeliling kita dan sering kita jumpai? Misalnya yang pertama adalah sering kita lihat buah yang jatuh dari pohon. Karena adanya gaya gravitasi, maka buah itu akan jatuh ke bawah, akan jatuh ke bumi. Kalau seandainya tidak ada gravitasi, maka buah itu akan melayang di angkasa. Contoh yang kedua, yaitu kita menjatuhkan sesuatu dari ketinggian, dari atas rumah atau dari atas tebing. Maka apa yang terjadi? Ketika kita menjatuhkan bola itu akan jatuh ke bawah. Kita melemparkan bola itu ke atas, maka bola itu juga akan jatuh ke bawah. Kita melambungkan bola itu ke atas, maka bola itu akan kembali lagi ke bawah. Itulah sebabnya bola itu kembali ke bumi karena ada gaya gravitasi. Kalau tidak ada gaya gravitasi, apa yang terjadi? Maka bola itu akan hilang melayang ke angkasa. Contoh selanjutnya yaitu anak-anak tentunya suka sekali bersepeda. Ketika ada anak yang jatuh dari sepeda, karena gaya gravitasi bumi, maka anak tersebut akan jatuh ke bawah. Kalau kita bayangkan, kalau seandainya tidak ada gaya gravitasi, apa yang terjadi anak-anak? Ketika anak-anak jatuh dari sepeda, maka anak-anak akan melayang-layang di angkasa dan hilang. Nah, itulah sebabnya gaya gravitasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu anak-anak melakukan 3 macam percobaan yang telah Bapak jelaskan tadi pada video materi pembelajaran, atau anak-anak bisa membuka pada buku tema 7. Kemudian anak-anak catat hasil pengamatan sesuai dengan yang ditanyakan pada tiap percobaan. Nah, itu adalah tugas yang anak-anak lakukan. Nah, anak-anak, materi hari ini selesai. Semoga bermanfaat dan anak-anak semakin giat untuk belajar. Demikian tadi materi yang Bapak sampaikan pada hari ini.
Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu anak-anak sekalian. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih.